Semoga Allah beri hidayah mereka. Semoga yang kita sampaikan bukan berangkat dari kebencian, tapi dikarenakan kita mencintai yang hak pada mereka. Sanad mereka apabila kita tinjau secara ilmiah kepada Rasul SAW, nasab mereka terputus di Ali Al-Muhajir itu. Ini dari sisi sanad. Ikhwah sekalian, siapapun yang mengaku turunan Rasul, 90% rata-rata nggak benar. Karena turunan Rasul itu nggak butuh pengakuan. Tentang masalah silih, bahkan Wali Songo itu diakui semua turunan Rasulullah. Setelah saya melakukan penelitian hampir 10 tahun, nggak ada yang benar. Nyata tidak, jika keturunan atau ahlul bait Nabi Muhammad SAW saat ini sebenarnya sudah tidak ada, bagaimana prasangka kaum Salafi Wahabi? Ya, keturunan dan keluarga Nabi dalam pandangan mayoritas umat Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dikenal dengan kata Ahlul Bait. Secara bahasa, para ulama berbeda pendapat soal kata Ahlul Bait, baik dari segi derivasi atau maknanya. Namun, mereka sepakat bahwa kata Ahlul Bait memiliki arti yang sama dengan kata Alu. Perbedaan pendapat antara mereka tidak signifikan. Bahkan hampir dipastikan mereka bersepakat bahwa ahlu memiliki arti orang-orang yang mempunyai hubungan nasab atau darah. Di antara pendapat ulama soal yang dimaksud dengan keluarga Nabi, pertama, bahwa keluarga Nabi adalah mereka yang tidak boleh menerima sedekah, yaitu mereka yang tergolong Banu Hashim dan Banu Muthalib. Hal ini sebagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam kitab dan Al-Hawi karya Imam Al-Mawardi, dan juga pandangan Imam Ahmad dalam keterangan kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Imam Abu Hanifah berpendapat sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Mabsut karya Imam Syarakhsi dan kitab Bada'i'us Sana'i karya Imam Al-Kasani. Mereka yang masuk dalam kategori Ahlul Bait ini adalah Banu Hashim. Begitu juga senada dengan pendapat Ibnu Qasim Al-Maliki dalam kitab Az-Zakirah karya Al-Qurafi dan Mawahibul Jalil karya Al-Hattab. Ibnu Abdil Bar dalam kitab At-Tahmid karya Ibnu Abdil Bar menyatakan bahwa keluarga Nabi Muhammad SAW adalah mereka para keturunan dan istri-istri baginda Nabi SAW. Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ka'ab bin Ajrah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitu juga berdalilkan hadis riwayat Imam Bukhari yang menyatakan Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Para ulama menegaskan bahwa makna dari kata alu dan ahlu adalah bermakna sama. Syekh Ibrahim Al-Baijuri menyatakan perihal surat Asy-Syura ayat 23, di mana Allah dalam ayat tersebut memerintahkan umat Islam untuk mencintai kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Abbas annahu lamma nazala qauluhu ta'ala kulla as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba qalu ya Rasulullah man haula'i alladhina amarana Allahu bimawaddatihim qala Ali wa Fatimah wa banahuma wal itratu wa hum al ashiratu wa qila az-zurriyatu kadza yustafadu min syarhil fasi ala dalail. Artinya dari Ibnu Abbas bahwa ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala surat Asy-Syura ayat 23, katakanlah hai Muhammad, aku tidak meminta upah kepada kalian kecuali rasa cinta pada kerabat. Para sahabat bertanya, siapakah mereka yang Allah perintahkan kami untuk mencintainya ya Rasul? Rasulullah menjawab, Ali, Fatimah, kedua anak mereka dan keturunannya. Mereka adalah keluarga besar. Ada ulama yang mengatakan
mereka adalah cucu keturunan keduanya. Demikian penjelasan sebagaimana dikutip dari Syarhul Fasi ala Dalail. Keterangan ini sebagaimana disampaikan Imam Al-Baijuri dalam kitab Tahqiqul Maqam ala Kifayatil Awam. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa sampai saat ini keturunan atau ahli bait Nabi Muhammad SAW tetap ada dan terus menyambung. Sehingga sebagai umat muslim kita harus menghormati sekaligus mencintai keluarga dan keturunan Rasulullah SAW yang disebut dengan ahlul bait. Hal ini karena Rasulullah SAW memang menghimbau agar umatnya menghormati dan mencintai keluarga dan keturunannya. Namun, apabila di antara mereka ada yang menyimpang dari jalan leluhurnya, hendaklah ada yang menasehatinya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah seorang ulama sekaligus Habib yang merupakan dzurriyyah Rasulullah SAW asal Tarim Hadramut Yaman, yakni Al-Allamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Al-Fusulul Ilmiyah wal Usulul Hikamiyah. Ahlu baiti Rasulillah SAW syarafun wali Rasulillah SAW bihim mazid inayah wa qad aktar ala ummatihi minal wasiyati bihim wal hithi ala hubbihim wa mawaddatihim wa bidzalika amara Allah Ta'ala fi kitabihi fi qawlihi ta'ala kulla as'alukum alaihi ajra illa al mawaddata fil qurba. Artinya, Ahlul Bait memiliki kemuliaan tersendiri dan Rasulullah telah menunjukkan perhatiannya yang besar kepada mereka. Beliau berulang-ulang berwasiat dan menghimbau agar umatnya mencintai dan menyayangi mereka. Dengan itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, "Katakanlah wahai Muhammad, tiada aku minta sesuatu balasan melainkan kecintaan kalian pada kerabatku." Berdasarkan pernyataan ini, dapat ditegaskan bahwa kaum muslimin memang harus menghormati dan mencintai Ahlul Bait, bukan saja karena kekerabatan mereka dengan Rasulullah SAW, tetapi juga karena Allah telah memerintahkan kepada beliau untuk berseru kepada umatnya agar mencintai kerabat beliau. Dengan kata lain, perintah untuk mencintai Ahlul Bait merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.